Menapaki tahun 2026, Indonesia masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah di dunia. Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan ekonomi yang signifikan, posisinya sebagai negara berpendapatan menengah dinilai belum cukup kuat untuk bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Bank Dunia memperingatkan bahwa Indonesia beresiko terjebak dalam fenomena middle income trap. Hal itu bisa terjadi apabila tidak segera mengimplementasikan reformasi struktural yang mendalam, khususnya dalam memperbaiki iklim usaha dan investasi. Lead Country Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, David Knight, menyatakan bahwa kinerja ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir tergolong stabil. Namun Indonesia masih tertinggal pada berbagai indikator prasyarat pertumbuhan, terutama yang berkaitan dengan kualitas lingkungan bisnis. Ia menilai masih ada sejumlah tantangan yang perlu dibenahi. Menurutnya, permasalahan ini sangat krusial. Pasalnya, Indonesia harus mulai beralih ke mesin pertumbuhan ekonomi yang baru. Mengingat model pertumbuhan yang selama ini diandalkan tidak lagi memadai untuk membawa Indonesia ke level pendapatan tinggi. Analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa ekosistem perusahaan besar di Indonesia kurang dinamis dan produktif dibandingkan negara berpendapatan tinggi lainnya. David menyoroti produktivitas perusahaan di Indonesia justru tidak meningkat seiring dengan bertambahnya skala usaha. Fenomena unik ditemukan di mana perusahaan besar dan mapan justru menunjukkan produktivitas yang rendah. Temuan itu mengindikasikan perlunya perbaikan menyeluruh terhadap lingkungan persaingan usaha. Kondisi ini memicu tingginya angka tenaga kerja informal yang mencapai 83%, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan pajak dan terbatasnya ruang fiskal untuk investasi produktif. Meski demikian, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 tetap dianggap realistis, asalkan pemerintah konsisten menjalankan reformasi struktural, bukan hanya peningkatan investasi.